karena kita bukan kelas finance juga, jadi nggak perlu deh. Amin. Oke, untuk tahap idea generation, tahap front end planning ada yang mau ditanyakan? Ya jangan pastilah berlalu. Boleh. Harus diingat-ingat. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke tahap implementation. Itu ada service development and testing. Jadi pengembangan dan pengujian melibatkan pembuatan prototipe produk dan pengujian untuk mendapatkan penerimaan pelanggan. Apanya? Financial planningnya tambah? Atau apa? Maksudnya apanya ini? Kalau bikin produk baru. Iya, kalau kalau bikin bisnis analisis tadi itu kayak gitu. Jadi kayak sama kayak financial di bagian marketing plan itu biaya yang kita keluarkan berapa. Terus kita kita itu bisa memproduksi berapa berapa jumlah produk yang bisa kita produksi itu berapa. Terus kira-kira kita juga estimasi kita kira-kira dari produk yang kita produksi itu berapa yang dibeli sama konsumen. Itu seperti itu. Jadi sampai detail. Terus nanti kan ketahuan kan misalnya tahun pertama karena ini masih jasa baru kan belum banyak yang kenal, berarti ya estimasi kita paling dari misalnya 100% yang dari 100 produk yang kita jual misalnya dibeli 20 atau 30 orang seperti itu. Terus habis itu tahun kedua misalnya bisa lebih sampai akhirnya balik modal. Iya, kalau kalau perusahaan dagang atau mbak-mbak misalnya jualan online lewat blog itu kan nggak memerlukan modal yang terlalu banyak kan. Maksudnya tinggal paling beli awal aja. Tapi begitu produknya kejual ya kan langsung dapat untung. Tapi kalau misalnya kayak tapi perusahaan dagang yang dia membutuhkan sewa tempat atau membutuhkan yang macam-macam juga. Nah, itu perlu perhitungan yang lebih, nggak sekedar berapa kita beli terus kita jual berapa dapat untung berapa, nggak sekedar itu, beda. Apalagi kalau perusahaannya perusahaan besar. Terus perusahaan yang bikin produk kayak misalnya di restoran itu kan misalnya kita beli bahannya berapa. Terus habis itu bahannya ini bisa dipakai untuk berapa hari, bisa dipakai untuk bikin berapa porsi. Kira-kira bahan ini bakalan habis untuk berapa lama. Misalnya karena orang-orang banyak yang suka, berarti kan otomatis kita kan menjual banyak. Bahannya juga cepat habisnya kan, berarti kita harus beli. Nah, itu harus perhitungkan kalau perusahaan skalanya lebih besar. Ya, nyetok juga bisa. Kan tergantung tergantung jenis barang yang kita jual. Kalau restoran kan juga kita nggak mungkin nyetok barang lama-lama kan. Kan harus fresh kalau makanan. Makanan begitu rasanya nggak enak, kan pasti nggak ada yang mau beli. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi turnovernya tuh, berapa lama kita harus menyediakan bahan-bahan. Terus belum lagi kan kita juga harus membayar biaya pegawai kalau misalnya ada pelayan restorannya juga gitu. Tergantung sih Mbak, nggak lebih susah. Tapi kalau Mbak Nani sekalian praktek kan biasanya lebih gampang kok memahaminya. Sebenarnya enak kalau teori sambil praktek sekalian, jadi tahu.
Makanya kadang-kadang kalau ada orang akademisi sama praktisi bisa nggak nyambung itu bisa. Soalnya orang akademisi ngomongnya secara teori, tapi kalau yang praktisi ngomongnya secara ya praktikal. Mereka sehari-harinya kayak gimana. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi kalau yang service development and testing itu dia sudah mulai menjual, maksudnya mulai membuat jasa baru itu tadi, terus diuji coba ke konsumen, yang ke pelanggan yang setia. Tapi kan kalau yang tadi kan kalau yang di tahap bisnis, di tahap service concept development and evaluation itu kan cuma idenya aja yang ditanyakan ke konsumen. Tapi kalau ini sudah benar-benar produk nyatanya, maksudnya produknya sudah ada, terus dicobakan ke pelanggan setia, itu bedanya. Bob Sudi. Bob Sudiro itu bukannya praktisi juga ya? Bob Sadino tambah kok Sudiro. Bob Sudiro apa Bob Sadino sih? Tunggu, saya kok jadi rancu namanya. Dua-duanya kan praktisi mbak itu. Mario Teguh itu bukan pebisnis perasaan. Dia tuh cuman motivator. Beda loh, pebisnis sama motivator itu beda. Sama akademisi itu beda. Kalau kita ngomong akademisi itu biasanya ya profesor-profesor itu beda juga mbak. Motivator itu kan dia lebih secara psikologis kan, gimana dia memotivasi orang, bukan bicara tentang teori tentang bisnis. Dia lebih ke psikologi. Teori ada itu kan karena ada fenomena toh Mbak Nani. Jadi teori sampai ada, kenapa kok ada teori? Teori itu kan sesuatu yang menjelaskan fenomena yang ada. Ya toh. Jadi pasti bisa diterapkan, cuman kadang-kadang kayak misalnya kalau kita bahas penelitian ya, misalnya hasil penelitian kita bertentangan sama teori itu juga bisa. Karena apa? Karena misalnya teori itu pertama dicetuskan di Amerika. Nah, Amerika, sedangkan kita data penelitian kita ambilnya di Indonesia. Nah, itu kan punya perbedaan budaya. Itu bisa. Jadi, teori itu bisa diterapkan di Amerika, tapi mungkin nggak bisa diterapkan di Indonesia. Itu bisa seperti itu. Tapi teori itu ada karena ada suatu fenomena. Jadi, pasti bisa diterapkan. Cuman tergantung konteksnya. Kayak gitu Mbak Nani. Iya, ya, praktisi. Tapi lawannya bukan Mario, Mbak. Saya nggak setuju kalau lawannya Bob Mario. Soalnya Mario bukan akademisi di bidang bisnis. Beda. Oke, terus selanjutnya itu kan motivasi. Motivasi tapi bukan teori loh, beda loh ya. Loh, yang saya bilang tadi itu kan ngomongnya teorinya. Jadi secara teori ini seperti ini, tapi prakteknya seperti ini. Itu beda loh. Sudah. Kita lanjutkan. Oke, sekarang masuk ke market testing. Jadi uji pasar dalam jumlah yang terbatas untuk mengetahui penerimaan pasar.
Nah, kalau tadi kalau yang